Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham di sektor batubara. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG terkoreksi 0,7% close di 6.545 dengan net sell dari investor asing sebesar 248 miliar di market reguler. Kita pun melihat bahwa bukan hanya IHSG saja yang terkoreksi, namun bursa saham di Asia juga sedang turun guys ya. Bahkan penurunan Filipina itu anjloknya lebih parah, mencapai 2,4% ya, penurunan dari bursa saham Filipina hari ini. Di sisi lain kita melihat bahwa bursa saham Asia lainnya juga ikut terkoreksi, seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, lalu ada Jepang, Malaysia, Tokyo, Hong Kong, dan juga India. Nah di sini rupiah kita juga melemah ya 0,4% di level 16.393 rupiah per 1 USD. Jadi wajar ya IHSG kita hari ini dan juga banyak saham ya di Indonesia itu mengalami koreksi atau penurunan. Namun kita akan coba fokus guys ya mengulas bahwa ternyata pemerintah ya atau Menteri ESDM ini akan kembali menaikkan tarif royalti untuk para pengusaha pertambangan ya, termasuk batubara dan juga emas. Nah, di sini ada 6 sektor guys ya yang mana tarif royaltinya akan dinaikkan. Perubahan tarif royalti ini akan dikenakan pada 6 komoditas tambang. Yang pertama adalah batubara, yang kedua adalah timah, lalu yang ketiga adalah emas, keempat perak, kelima tembaga, dan keenam adalah nikel ya guys ya. Tentu saja ini akan sangat memberatkan ya dari sisi operasional perusahaan. Karena kalau misalnya kita perhatikan ternyata harga komoditas termasuk batu bara dan juga nikel itu rata-rata sedang turun ya. Jadi harga komoditasnya turun yang artinya harga jual untuk mengekspor batu bara ke luar negeri itu juga harganya masih di bawah ya dibandingkan dengan di akhir tahun 2024 lalu ya, di mana harganya masih di kisaran 150 USD per ton. Untuk harga batubara di level saat ini di 104 USD per tonnya. Meskipun ada kenaikan ya 1,3%, tapi itu pun masih cukup sideways. Nah, jadi kemungkinan terbesarnya perusahaan sektor batubara ini akan memangkas produksi mereka ya, karena ketika harga jual turun biasanya akan dilakukan pemangkasan produksi, apalagi ditambah dengan kenaikan tarif royalti yang dikenakan oleh pemerintah terhadap para pengusaha pertambangan, terutama untuk batubara dan juga nikel. Nah, tapi kita akan fokus ya membahas saham-saham sektor batubara dan kita akan analisa saham sektor batubara ini dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan linknya ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit untuk menganalisa saham lebih serius lagi, karena akan banyak sekali guys ya improvement yang akan dilakukan oleh Stockbit ya untuk bisa memaksimalkan pengalaman kita ya dalam menganalisa saham, dan pada akhirnya nanti kita bisa membeli saham incaran kita ya, karena harus ya sebelum kita membeli saham itu ya memang diharuskan kita menganalisa terlebih dahulu agar kita juga bisa membangun conviction pribadi terhadap perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Nah, kita akan coba fokus ya. Yang pertama adalah bahas saham Adro ya guys ya. Untuk Adro sendiri, ya kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya sih cukup oke ya, dan ada potensi untuk Adro bisa kembali bagi dividen, namun tidak dengan dua saham batubara lainnya yang juga dimiliki oleh Bapak Garibaldi Thohir ya, atau Boy Thohir, yaitu adalah AADI dan juga ADMR yang kemungkinan masih akan absen tidak bagi dividen di tahun 2025 ini. Jadi teman-teman mungkin masih bisa berharap pembagian dividen itu akan datang lagi dari saham Adro ya. Meskipun memang Adro-nya ini sudah melepas saham AADI seperti itu. Jadi untuk Adro hari ini kita lihat ya guys ya, dari bandar detektor ini ada big distribution. Nah di bandar detektor ini kita akan dimudahkan ya, karena akan langsung ditunjukkan nih secara average atau rata-rata apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Jika seperti ini artinya dari top 1 sampai top 5 bahkan secara rata-rata pun di sini ada big distribution, yang artinya Adro sedang banyak dijual ya guys ya. Nah, kira-kira siapa nih yang jualan? Nah, ternyata di sini kita lihat ada AK dan juga KZ, lalu ada BB dan juga AZ ya, yang ternyata ini distribusi besar-besaran untuk saham Adro. Sehingga hari ini kita melihat bahwa investor asing ini ada net sell 30 miliar di saham Adro. Dan jika kita perhatikan memang Adro-nya ini sedang downtrend ya guys ya. Bahkan hari ini juga terkoreksi 3,3% dan close di level terendahnya ya, di supportnya yaitu di Rp1.850 per sahamnya. Nah, tentu saja ini menjadi titik yang cukup krusial ya. Apakah Adro bisa kembali mengalami pantulan dan kenaikan lagi, atau Adro-nya ini malah akan jebol support?
Jika ada pantulan mungkin kita bisa coba entry ya, tapi kalau misalkan dia jebol support, lebih baik kita tunggu atau wait and see. Siapa tahu bahkan nanti ADRO-nya bisa turun sampai di 1.600 atau bahkan di 1.500-an. Karena sejauh ini kita melihat asingnya sedang distribusi dan investor retail juga investor domestik ini banyak menampung. Ada KI, CCX, LPD, SQ, dan juga XC yang hari ini terpantau akumulasi saham ADRO. Either mereka juga averaging down ya, atau mungkin teman-teman ini baru mau masuk nih di 1850-an ya, atau mau bottom fishing gitu ya, buy on support ya. Saya tidak bisa menyalahkan ya atau mengatur teman-teman mau beli di harga berapa, karena itu kan adalah tanggung jawab masing-masing ya, karena kembali lagi disclaimer on. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah cukup krusial. Zona cukup krusial ini berada di zona support 1850 ya. Jika tertembus dan turun lebih dalam, maka ada potensi ADRO bisa anjlok lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan memang, ada potensi untuk patah tren, ya lebih baik kita wait and see, seperti itu. Ini pun, terlihat ya di saham AADI, di mana AADI hari ini juga masih ada koreksi 1,5% close di Rp6.575 per sahamnya. Tanggal 11 Maret hari ini kita lihat juga masih ada distribusi yang cukup besar nih untuk saham AADI. Hari ini kita cek ternyata ada net sell asing ya, 741 juta meskipun memang tidak terlalu besar, namun hari ini terpantau ya ada BK, RX, dan YU yang terpantau distribusi. Sedangkan beberapa investor domestik dan juga retail ada yang akumulasi untuk saham AADI-nya. Nah pertanyaannya, apakah di level saat ini adalah harga yang cocok untuk beli? Kalau menurut saya sih belum ya, karena AADI sejauh ini kan di prospektus pun ya kita baca gitu ya, bahwa AADI ini kemungkinan besar tidak akan bagi dividen dulu nih untuk tahun 2025 ini. Jadi nanti bagi dividennya kemungkinan di tahun 2026 ya guys ya. Dan di musim pembagian dividen, saham-saham yang tidak bagi dividen ini kemungkinan masih bisa turun lagi. Jadi untuk AADI lebih baik teman-teman pantau di 6.000, jika ternyata anjlok bahkan mungkin bisa kembali ke harga IPO di 5.500-an. Kita lanjut ke ADMR ya guys ya. Untuk ADMR sejauh ini juga belum bisa bagi dividen. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau bottom fishing bisa pantau di sekitar 700-an ya guys ya. Tapi ini pun untuk jangka pendek saja, bukan untuk hold jangka panjang. Hari ini kita lihat ya ada sedikit kenaikan 0,5% close di Rp865 per saham. Ada sedikit akumulasi terutama dari DX, LG, dan juga YU, dan kita lihat ada net buy 1,9 miliar ya untuk saham ADMR-nya pada hari ini. Nah, jadi kalau misalnya ada pantulan dan bisa lanjut naik lagi, ya mungkin itu other sentiment ya guys ya. Tapi untuk jangka pendek, teman-teman bisa melakukan trend following. Selanjutnya kita bahas saham PTBA ya, di mana kenaikan tarif royalti ini juga bukan hanya memberatkan perusahaan batu bara selain dari perusahaan Main ID, tapi juga perusahaan BUMN itu sendiri ya, atau yang tergabung di Main ID. Contohnya adalah PTBA, TINS, Pegas, dan lainnya. Tapi untuk migas mungkin tidak termasuk ya, migas tadi tidak termasuk. Jadi yang mungkin akan terdampak ada PTBA, Inco, lalu juga ada ini ya, apa tadi guys ya kita sebut ya, ada PTBA, Inco, Antam mungkin ya, Antam juga bisa termasuk ya, dan juga TINS. Nah seperti itu. Nah jadi ini sebenarnya menjadi katalis yang cukup negatif ya, dan efeknya ini akan kita lihat bukan di kuartal 1 ini, tapi mungkin di kuartal selanjutnya ya, kuartal 2, kuartal 3, bahkan sampai penghujung tahun 2025. Nah untuk PTBA ternyata juga sudah jebol support dan kembali lagi ke zona support di sekitar 2400-an ya. Hari ini close di 2490 dengan koreksi 0,8% dengan adanya distribusi dari asing ya. Ada AK, LG yang hari ini terpantau distribusi sebesar 5 miliar untuk net sell asing hari ini. Sedangkan investor retail ini banyak akumulasi. Ada XC, OD, PD, CC, SQ. Ini 6 atau 5 ya investor retail ya, berbondong-bondong masuk ke PTBA ya. Padahal kita masih melihat adanya the next support nih di 2400-an ya untuk saham PTBA. Kita lanjut ke saham ABMM ya guys ya, saham batubara yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong. Nah, secara fundamental memang masih oke ya, namun kita melihat bahwa labanya ini masih ada penurunan nih, terutama untuk full year 2024 ya. Nanti kita lihatlah rilis kuartal 4-nya agar lebih jelas lagi ya untuk kinerja full year 2024 seperti itu. Namun hari ini ternyata ada koreksi ya, 2,15% close di Rp3.180 per saham, dan saya tidak yakin ya BMM ini bisa bagi dividen besar lagi. Ya kemungkinan dividennya standar lah ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga.
Dan kita lihat untuk ABMM ada distribusi hari ini ya, terutama dari ZP, CP dan juga CC dengan net sell 350 juta. Dan lagi-lagi retail masuk ya, ada XL dan juga PD yang kita lihat sebagai top buyer untuk ABMM pada hari ini. Jadi investasi itu jangan ikut-ikutan ya guys ya. Misal Pak Lo Keng Hong masuk di ABMM, teman-teman tanpa pikir panjang masuk juga di ABMM. Padahal beliau sudah ambil di harga bawah, teman-teman beli di harga pucuk. Nah itulah perbedaannya. Ya, jadi teman-teman jangan ikut-ikutan, jangan terlalu FOMO ya kalau misalnya ada kenaikan. Tapi ketika kondisi market sedang turun seperti ini, ya pasti teman-teman juga sedang floating loss ya dan tidak ada rasa FOMO. Yang ada mungkin teman-teman hanya bisa bersabar ya menunggu kenaikan dari saham-saham yang kita pegang. Tapi it's okay, itu menjadi pembelajaran untuk kita dalam berinvestasi ya guys ya. Dimana setiap investasi pasti kita akan menemukan kesalahan dan kita juga biasanya ya melakukan kesalahan-kesalahan kecil, baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar gitu ya. Itu juga harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah saham games ini cukup menarik ya karena kemarin itu sempat turun ke area low di 7.050 ya. Tapi dia closingnya kembali naik ke 8.400-an. Jadi kalau misalkan memang ada koreksi, teman-teman bahkan bisa manfaatkan ya untuk beli di harga yang lebih murah. Tapi itu memang penurunannya tidak terlalu lama ya, jadi hanya sekejap saja gitu ya, langsung naik lagi. Hari ini cukup sideways, ada kenaikan 0,3%, close di Rp8.425 per saham, cukup netral dan kita lihat di sini retail masuk ya, ada XC dan XL, namun asingnya jualan ya, ada DP dan juga BK dengan net sell 144 jutaan saja. Yang menarik dari games adalah setelah rilis laporan keuangan, biasanya games ini bisa bagi dividen. Tapi nanti kita lihat ya, setelah rilis kuartal 4-nya, apakah games bisa kembali bagi dividen atau tidak. Oke, jadi kita lihat ya, hari ini ternyata beberapa saham big banks itu cukup sideways, ya bergerak mix, ada yang terkoreksi, ada yang juga sideways. Namun hari ini secara mengejutkan ternyata Bank Mandiri ini ada net buy, akumulasi dari asing dan ada kenaikan 0,6% di level Rp4.740 per saham. Lalu ada BBCA hari ini juga cukup sideways di 8.900-an. Kita lihat juga ada BBRI hari ini naik 0,8% di 3.790, namun ada net sell asing. Lalu juga ada BBNI yang hari ini sideways di Rp4.450 per saham guys ya. Nah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya guys ya. Jadi untuk kenaikan royalti, tarif batubara dan juga untuk tambang lainnya nanti kita akan lihat ya. Kira-kira dampaknya akan seperti apa nih untuk perusahaan batubara. Tapi saya wanti-wanti ke teman-teman ya kalau misalkan ingin investasi di harga sekarang, saya rasa untuk jangka pendek terlebih dahulu saja karena ini masih banyak sekali sentimen negatif apalagi yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang bisa saja menekan kinerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG. Oke ya, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan kita akhiri ya pembahasan kita pada video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.